Bahkan jalan itu sangat gelap. Mungkin kita sebut saja minim cahaya. Dan jalan pun semakin kecil. Keadaan semakin mencekam ketika si driver ini ngotot dan bersikeras bahwa tujuannya dan navigasinya sudah jelas. Belum selesai sampai di situ, ada lagi kejadian aneh. Ya, mendadak sistem navigasi mereka kembali ngadat. Maksud saya, tapi ketika dia memakai jas hujan itu dan di balik jas hujan itu, dia tiba-tiba mendengar suara kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Arfan dari Mengulas Malam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel kami yang lain, yaitu Melihat Malam dan Malam Mencekam. Ya, seperti biasa pertanyaan saya sebelumnya, apakah saya sudah memiliki ketampanan seperti Kijab? Atau mungkin tatapan saya tajam seperti Kijambro? Canda. Ya, di video sebelumnya saya membahas tentang kisah mistis ojek online yang dikejar oleh arwah penasaran. Sekarang pun saya mendapat cerita dari subscriber kami tentang ojol. Awal kisah ini dimulai dari seorang wanita bernama Dian yang sedang berkunjung di rumah kakeknya, ya mungkin liburan. Ya, pada saat itu dia melihat waktu sudah menunjukkan sore hari. Ya, Dian pun berpikir untuk pulang karena besoknya dia harus bekerja. Karena Dian ini tidak ingin merepotkan ayahnya, dia lebih memilih untuk memesan ojek online. Dan kebetulan sekali pada saat itu Dian mendapat kabar bahwa ayahnya sedang bekerja lembur dan mungkin pulangnya akan lebih malam. Entah kesalahan aplikasi atau mungkin Dian tanpa sengaja memesan ojek online sebanyak 2 kali. Karena pada saat itu ketika dia melihat aplikasi itu, ada 2 pengendara online yang sedang menuju ke lokasinya. Tapi Dian memilih driver yang sudah dekat dengan lokasinya. Karena siapa cepat dia dapat. Seperti kalian bersaing untuk wanita, siapa cepat dia dapat. Bercanda. Selang beberapa menit datanglah ojol itu. Ya, kakeknya dan tantenya si Dian ini akhirnya mengantar Dian ke depan gerbang sambil melihat Dian sampai diantar oleh ojek itu. Di sini tidak ada kejadian aneh atau apapun, karena di sinilah awal kisah horor yang Dian alami. Sang driver ini memang sangat ramah dan orangnya memang humble, jadi enak untuk diajak bicara. Tapi Dian pada saat itu merasa bahwa baunya memang familiar dan mungkin bau-bau biasa, jadi dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan pas supir gak tuh? Driver ini sambil menanyakan arah kepada Dian. Dian menjawab dengan santai karena mungkin pada saat itu Dian sedang membuka TikTok. Tapi ketika dilihat, aneh sekali bahwa Dian ini merasa bahwa jalannya sangat berbeda dan sangat asing dari jalan biasanya dia pulang. Ya, pada saat itu pun kejadian yang aneh terjadi juga. Aplikasinya mendadak tidak mau loading. Ya, mungkin gangguan internet. Tapi Dian melihat bahwa tidak ada gangguan internet pada saat itu karena sinyalnya sudah jelas 4G. Tapi maps, navigasi, dan lain-lainnya tidak berjalan sama sekali. Karena rasa penasarannya itu, Dian pun mencoba untuk mengirim pesan kepada temannya melalui WhatsApp. Tapi sama saja, ternyata WhatsApp itu jamret. Maksud saya tidak terkirim. Dan saat itu juga drivernya mengaku bahwa aplikasinya dia pun bermasalah. Navigasi error dan sama seperti apa yang terjadi kepada HP si Dian ini. Dan Dian pun akhirnya mengiyakan permintaan si driver tersebut. Tapi ketika dia melihat aplikasi, alangkah kagetnya bahwa... Bentar. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Lo ada rokok gak satu, bro? Gue udah asem banget nih. Mohon maaf, Pak. Saya ketika syuting tidak membawa rokok, Pak. Rokok saya ada di sebelah sana, Pak. Ya udah, lo ada nggak? Gak ada, Pak, sekarang, Pak. Kan saya lagi syuting, Bapak juga kan nyuruh saya syuting. Ya udah, biasa aja lo ngomongnya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ketika saya berbuat benar, saya selalu saja diganggu. Iya, Pak. Lanjut saja, Pak. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat area di sekitar yang sedang dia lewati bersama driver itu. Bukan hanya tidak familiar dengan jalan itu, bahkan jalan itu sangat gelap. Mungkin kita sebut saja minim cahaya.
dan jalan pun semakin kecil. Ya, pada saat itu juga driver mengaku bahwa navigasinya sudah berfungsi kembali, tapi Dian tetap merasa takut. Mungkin ketika dia melihat jam, bahwa jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Siapa yang tidak takut? Dian berangkat dari sore hari, tapi sampai sekarang belum juga sampai rumah. Seharusnya rumah Dian ini tidak jauh dari rumah kakeknya. Mungkin beberapa menit pun sudah sampai. Anehnya juga di sini, pukul 7 malam, dia tidak mendengar azan sama sekali. Dan dia kaget ketika dia melihat sekitar. Dia sampai di areal persawahan. Dian pun semakin takut ketika driver berkata bahwa tujuannya sudah tidak jauh lagi. Karena malas bertengkar, ya daripada ribut, akhirnya Dian lebih baik turun. Jadi maksud dia turun karena dia ingin menunjukkan bahwa titik ini salah, hanya saja dengan cara halus. Dan pada saat itu juga Dian sudah merasa lelah karena dia naik motor selama berjam-jam. Ya sambil mencari ojek lain, keadaan semakin mencekam ketika si driver ini ngotot dan bersikeras bahwa tujuannya dan navigasinya sudah jelas. Ya suasana semakin mencekam dan driver itu pun bilang bahwa, "Teh, sudah naik saja, tidak apa-apa teh." Ya, si teteh Dian pun mengiyakan pada saat itu dan ojol pun segera berputar balik dan kembali ke tujuan sebelumnya. Pada akhirnya keduanya berhasil sampai ke jalan utama dan secara misterius, sistem aplikasi tersebut mendadak kembali normal. Navigasi menyala dan semuanya kembali normal. Tapi bau si bapak ini sama sekali tidak hilang. Bau yang tadi dijelaskan oleh saya di awal. Mengingat sudah cukup lama Dian dan driver ini berputar-putar, dan driver ini pun meminta untuk istirahat sebentar di sebuah warteg. Dian yang awalnya ragu ketika melihat si bapak ini, ya udah dia mengiyahkan untuk beristirahat. Karena si bapak ini sudah terlihat sangat lemas dan pucat. Dia mencoba menawarkan untuk, "Bapak di cancel saja ya tripnya." Tapi si bapak ojol ini tidak mau membatalkan trip ini dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dian merasa stres karena perjalanan yang dia alami sekarang sudah lebih lama dari perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Seharusnya Dian ini sudah sampai ke rumahnya beberapa menit yang lalu mungkin. Maksud saya perjalanannya lebih sebentar, mungkin hanya beberapa menit saja. Mungkin si bapak ini merasa nyaman dengan Dian, jadi dia ingin melama-lamainya. Canda melama-lamai. Ternyata belum selesai sampai di situ, ada lagi kejadian aneh. Ya, mendadak sistem navigasi mereka kembali ngadat. Maksud saya, kembali tidak berfungsi. Ya mungkin gangguan internet. Dan si driver juga beberapa kali muntah dan menepi. Ya, Dian juga mungkin merasa risih karena sedikit-sedikit menepi, sedikit-sedikit menepi. Jika ingin menyatakan perasaan, nyatakan saja. Dan ada kejadian aneh lagi di sini. Tiba-tiba hujan turun tanpa basa-basi. Karena hujan tidak bisa berbicara, jadi hujan turun tanpa basa-basi. Karena hanya saya yang bisa berbicara dan basa-basi. Ya, meski hujan itu turun, Pak ojol ini segera memakaikan jas hujan kepada Dian dan juga dirinya. Dan diriku dan dirinya. Tapi ketika Dian memakai jas hujan itu dan di balik jas hujan itu, dia tiba-tiba mendengar suara keramaian. Barulah jalan kembali normal, tidak sunyi dan mencekam kembali. Tapi anehnya, hanya mereka yang memakai jas hujan dan hanya mereka yang kebasahan pada saat itu. Ya segeralah Pak ojol ini kepingin untuk melepas jas hujan. Karena jalan pada saat itu sama sekali tidak hujan. Aneh sekali bukan? Yang tadinya hujan, mendadak tidak hujan. Mungkin Avatar telah berkuasa. Dan akhirnya Dian pun sampai ke rumahnya. Tapi alangkah kagetnya di sini, Dian sampai di rumahnya ternyata pukul 12 malam. Tapi di situ Dian ya sudahlah. Dan Dian penasaran apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan dia menanyakan kepada ojol ini, "Bapak, apa yang terjadi sebenarnya?" Ojol ini menjawab, ketika dia di sawah, sosok seorang pria telanjang dada mendekati dirinya. Dan itulah kenapa dia menolak untuk membatalkan tripnya. Segeralah menyuruh Dian naik pada saat itu. Dian pun ditanyai oleh ibunya, kenapa dari tadi tidak menelpon. Keesokan harinya, ketika ayahnya akan memarahi Dian ini, Dian segera menceritakan apa yang terjadi di perjalanannya.
yang perjalanannya harusnya 15 menit tapi menjadi 4 jam, bahkan lebih dari 4 jam. Ya, setelah beberapa pekan, Dian pun kembali mengunjungi kakeknya dan bertanya kepada kakeknya. Dan kakeknya pun merasa ada sesuatu yang menempel kepada si ojol itu pada saat itu. Ya, entah itu penglaris atau mungkin santet. Namun mengingat kisah apes yang dialami oleh ojol tersebut dan juga Dian, mungkin itu adalah sesuatu yang dikirim untuk mengganggu. Sang kakek juga menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi pada Dian dan ojol itu ketika melewati hujan, yang hujannya hanya sebentar dan setelah itu hujannya tidak ada lagi, disebut wujud pintu dunia lain. Begitu kata si kakeknya. Ya, kesimpulannya di sini alhamdulillah sekali Dian ini bisa selamat dari fenomena dunia lain ini. Maka dari itu, untuk para ojol, ucapkanlah bismillah dulu sebelum pergi dan berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Ya, demikian cerita dari seorang gadis yang bernama Dian dan juga bapak ojek online ini. Tidak ada yang menarik, bukan? Ya, memang tidak ada yang menarik. Mungkin tidak ada yang lucu sama sekali. Ya, karena memang menakutkan. Bercanda. Ya, semoga kalian tidak menikmati cerita ini sama sekali. Maksud saya menikmati. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan komen share video ini ke semua orang, ke semua teman kalian maksud saya. Dan jangan lupa subscribe juga channel kami yang lain, Melihat Malam dan Malam Mencekam. Ada Ki Japar dan ada Ki Jambrong dan juga Abah Yudi. Saya Arfan dari Mengulas Malam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah berkunjung walaupun cerita ini tidak lucu sama sekali dan tidak horor sama sekali. Bercanda. Saya pamit, Arfan dari Mengulas Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.